Setelah aku tulis materi-materinya, terus jadwal ujiannya, jadi aku tahu nih kapan ujiannya, terus kapan kira-kira aku skill lab, kapan kira-kira aku tutorial. Nanti slide-nya bakal saya kasih. Hai guys, halo semuanya, balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini tuh aku pengen share ke kalian semua tips belajar yang efektif biar cepet nyantolnya dan gak cepet lupa. Buat teman-teman semua yang penasaran, jangan skip videonya. Dan aku mau buat kalian semua yang belum subscribe YouTube channel aku, kalian bisa subscribe dulu dan aktifin loncengnya biar kalian semua gak ketinggalan video-video dari aku. Nah, jadi sebenarnya tipe cara belajar orang itu pasti beda-beda. Kadang kita tuh nggak bisa menyamaratakan tipe atau cara belajar setiap orang. Misalnya si A cara belajarnya kayak gini, terus si B cara belajarnya kayak gini. Kadang A sama si B malah nggak bisa disatuin di satu tempat kalau misalnya belajar. Soalnya misalnya yang satu dia ngomong terus, nah yang satu nih malah nantinya keberisikan, jadi nggak fokus. Nah, atau bisa jadi si A sama si B ini bersimbiosis mutualisme. Jadi yang satu ngedengerin, yang satu ngoceh aja gitu. Nah, cara belajar itu ada 3. Yang satu ada kinestetik, yang 2 itu ada visual, yang ketiga ini ada auditori. Nah, di video aku selanjutnya nanti aku akan bahas gimana sih cara kita tahu kita tuh tipe belajar yang kinestetik atau auditori atau visual. Di video kali ini aku pengen share ke kalian semua cara belajar biar cepet nyantol dan gak cepet lupa ala aku. Sebenarnya itu cara belajar aku sehari-hari kalau misalnya aku mau ujian. Semoga bisa bermanfaat. Jangan skip videonya, langsung aja. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ke kalian semua. Jadi kalau misalnya di kedokteran itu sistemnya per blok. Satu semester itu kalau di aku ada 3 blok. Contohnya di semester aku yang sekarang, aku tuh ada 3 blok, yaitu tropical medicine, terus community research program atau CRP, sama yang satu lagi itu blok geriatri. Dan sekarang aku lagi di blok tropical medicine. Nah, biasanya kalau misalnya aku tuh mau masuk blok, itu aku selalu dikasih sama dosennya jadwal dari awal pertama masuk blok sampai mau ujian lagi. Jadi, setiap aku dikasih jadwal, aku tuh selalu tulis setiap materi-materinya. Jadi, contohnya ini, aku udah tulis semua materi-materi yang ada di blok tropical medicine ini dari awal sampai akhir. Dan aku juga nggak lupa buat tulis jadwal ujian aku biar aku tuh tahu aku ujian kapan. Dan aku juga nggak lupa buat tulis jadwal skill lab aku sama jadwal tutorial aku biar aku tuh bisa nyiapin diri aku sebelum aku skill lab sama tutorial. Dan ini binder yang selalu aku bawa setiap aku kuliah. Di sini juga udah ada namanya, this book belongs to Lulu Mafrudato Alia. Setelah aku tulis materi-materinya, terus jadwal ujiannya, jadi aku tahu nih kapan ujiannya, terus kapan kira-kira aku skill lab, kapan kira-kira aku tutorial. Walaupun kadang itu tuh bisa berubah sesuai dokternya. Intinya kita tahu nih, oh gue skill labnya bakal tentang ini, terus gue tutorialnya tanggal segini. Jadi kita punya range waktu untuk nyiapin diri kita. Nah, yang kedua, aku bakal berusaha buat nyatet apa yang dokter atau apa yang dosen aku omongin. Intinya, walaupun seberapa cepat mereka ngomong, aku bakal usahain untuk nyatet. Karena kadang apa yang beliau omongin itu suka keluar di ujian. Dan kadang juga apa yang beliau omongin itu nggak ada di slide-nya atau ada di powerpoint-nya. Nah, kadang juga ada beberapa dosen yang bilangnya, Nanti slide-nya bakal saya kasih. tapi nggak dikasih-kasih hampir mau mendekati ujian. Jadi seenggaknya kalau kita udah nyatet nih, kita udah punya pegangan materi apa yang beliau sampein pas itu. Karena percaya deh, otak kita itu nggak mampu mengingat seluruhnya. Kadang pasti lupa. Kalau misalnya kita nyatet, kita tuh bakal memori kita tuh bakal ngingat-ngingat lagi nih. Misalnya dokter itu ngasih materi tentang bakteri, terus pas kita lihat tulisan kita, oh ternyata gini-gini ya gitu. Kalau misalnya kita nggak nulis nih sama sekali, kita tuh pasti blank, pasti lupa apa yang
beliau omongin. Jadi ini contoh catatan aku pas di blog CRP kemarin. Ini aku tulis semua juga materi-materinya dari awal sampai akhir. Terus juga aku ada praktikum pas di blog kemarin sama ada skill lab 1-3. Terus juga aku tuh selalu catat ulang materi apa yang udah dilecturein, karena kadang materinya itu suka beda, gak sesuai sama jadwalnya. Terus ini contoh catatan aku pas aku lagi kuliah. Maafin kalau misalnya acak-acakan karena lumayan cepet banget. Terus ini juga ada beberapa catatan lagi yang super gak kalah acak-acakannya. Terus juga masih banyak lagi sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang masih SMA atau SMP atau masih sekolah biasa, teman-teman juga bisa catat apa yang guru teman-teman omongin. Pokoknya teman-teman harus sebisa mungkin untuk mencatat apa yang guru teman-teman omongin. Apalagi teman-teman yang masih SMP atau SMA, kadang apa yang guru omongin itu yang keluar di ujian nanti. Nah, tips yang ketiga, aku selalu menulis ulang. Jadi kalau misalnya dosen atau dokternya itu udah ngasih slide atau PowerPoint, aku selalu tulis ulang lagi di binder aku. Ini worth it banget. Tapi kalau misalnya kepepet waktunya, misalnya mau mendekati ujian, aku pasti bakal langsung print setiap materi-materinya. Jadi kayak gini, aku langsung print materi-materinya aja. Jadi ini contoh materi aku pas di blog CRP kemarin. Ini ada banyak banget materinya, tapi nggak terlalu banyak juga. Dan biasanya aku tuh selalu tulis ulang keterangan-keterangan di atasnya. Contohnya kayak gini, misalnya sampel random sampling, aku tulis ulang tuh di atasnya kenapa. Terus yang lain juga aku tulis intisarinya tuh apa dari setiap slide-nya. Dan aku juga selalu cari kata yang gak aku tahu. Contohnya ini probabilitas, aku cari. Terus artinya itu peluang atau muncul kejadian. Dan terus selanjutnya juga sama, aku tulis ulang intisarinya di atas. Dan buat teman-teman yang masih SMA atau SMP, teman-teman bisa pelajarin materi yang mau teman-teman hadapin besok. Contohnya teman-teman besok mau belajar biologi, misalnya tentang Monera. Nah, teman-teman bisa pelajarin dulu tuh di rumah, karena guru kita itu kalau di sekolah itu tuh cepet banget. Dan cara kita belajar biar pas guru kita nerangin, kita langsung masuk otak kita, itu tuh kita udah tahu duluan, oh gini ya gitu. Malah lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman udah baca dan teman-teman nggak ngerti apa yang teman-teman baca, teman-teman bisa tanya ke guru teman-teman besoknya. Dan tips yang terakhir, aku tuh bakal usahain untuk nyicil atau untuk review materi-materi aku sebelumnya seminggu sebelum aku ujian. Nah, karena aku timetable banget anaknya, jadi aku tuh biasanya buat monthly planner sendiri. Dan aku tuh udah tandain, misalnya tanggal 25 Juni aku ujian tengah blok, dan seminggu sebelumnya tuh aku harus udah mulai nyicil. Aku udah mulai buat jadwal, misalnya seminggu sebelum ujiannya itu, hari pertama tuh aku belajar tentang fisiologis jantung. Terus hari kedua aku belajar histologi, terus hari ketiga aku belajar farmakologinya, dan lain sebagainya. Jadi intinya buat teman-teman yang mau ujian, teman-teman bisa nyicil materinya seminggu sebelum ujian. Dan aku juga nyaranin buat teman-teman yang masih SMP atau SMA, teman-teman bisa nyicil tuh materinya. Karena kadang kalau misalnya kita sistem kejar kebut semalam, yang ada malah kita stres nantinya, atau malah nantinya kita sakit, dan malah jatuhnya itu nggak baik buat kesehatan. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman, jangan lupa like this video dan komen di bawah ini teman-teman pengen aku buat video apa lagi. Dan jangan lupa share this link to your friends. And see you on my next video. Bye.